adik-adik, apa kabar semua? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Kita harus bersyukur karena Tuhan masih memberikan kepada kita nafas kehidupan dan kesempatan untuk mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Nah, untuk memulai kebaktian kita, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik, sebelum kebaktian dimulai, kita doa pembukaan dulu ya. Ikuti kakak berdoa dalam hati. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah online. Ya Tuhan, tolong pimpin kami dalam mengikuti ibadah agar kami bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya, adik-adik punya nggak harta yang berharga bagi adik-adik? Misalnya, baju kesukaan atau mainan favorit. Nah, minggu ini kita mau belajar tentang harta yang lebih berharga dari semua itu, yaitu kerajaan Allah. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kerajaan Allah adalah harta yang paling berharga bagi kita. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, yaitu Carilah Dahulu Kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat, pintu dibukanya bila kau ketuk. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Seperti yang kakak bilang tadi, minggu ini kita akan belajar tentang kerajaan surga. Nah, Kak Sarah akan menjelaskan kepada kita. Seperti yang kakak bilang tadi, kita sebagai anak-anak Tuhan berarti memiliki harta yang paling berharga, yaitu kerajaan surga. Siapa saja? Yaitu kita yang merupakan anak-anak Tuhan, anak-anak raja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita angkat pujian Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya.
Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Sebagaimana kakak dalam keadaan sehat, kakak berharap kamu dan keluarga dalam keadaan sehat juga. Baik adik-adik, sebelum cerita, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya hati kami tetap siap, pikiran kami siap, sehingga kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema cerita kita hari ini adalah tentang kerajaan sorga. Diambil dari Matius 13 ayat 44 sampai 46. Ayatnya singkat, kakak bacakan ya untuk kita semua. Baik. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Adik-adik, dalam suatu kesempatan, Tuhan Yesus mengumpamakan kerajaan sorga itu dalam dua hal, yaitu satu tentang harta yang terpendam, dan yang kedua tentang mutiara yang indah. Adik-adik, bayangkan ada seorang yang bekerja di ladang, dia menggali tanah, dan dia menemukan harta. Dan dia sangat gembira menemukan harta itu. Mungkin waktu dulu harta itu berupa logam-logam, atau mungkin berupa tulisan-tulisan. Ya. Nah, kemudian dia tutup lagi karena dia tahu, oh iya ada di sini nih, saya pendam aja dulu. Dan dia ingin membeli ladang itu. Sehingga dia pulang dengan penuh sukacita, dia tahu apa tujuannya, dan dia pulang, dia jual semua hartanya. Dia jual hartanya, dan dia beli ladang itu. Dan ladang itu pun menjadi miliknya. Kemudian perumpamaan kedua yang hampir sama dengan itu adalah pedagang. Jadi pedagang itu hendak membeli mutiara yang hasil dagang misalnya dari nelayan-nelayan yang sedang melaut dan turun, dan dia ngeliat oh ada kerang, dan dibuka kerang itu ada mutiara yang indah. Nah dia ingin mutiara yang indah itu. Nah karena dia ingin mutiara indah, dia pulang juga dengan penuh sukacita, terus dia jual semua hartanya, dan dia membeli mutiara yang berharga itu. Nah, pertanyaannya, ngapain ya mereka susah-susah menjual hartanya? Ayo, mengapa susah-susah jual hartanya? Nah, mereka menganggap bahwa harta yang mereka miliki sekarang itu gak ada artinya dibanding dengan apa yang mereka mau tadi. Sehingga itu tidak lebih berharga. Itu nggak lebih berharga, nggak prioritas. Mending itu saya jual aja, saya mendapatkan yang lebih berharga. Yesus mau bilang dan mau mengajarkan bahwa kita itu harus mendahulukan dulu kerajaan Allah. Harta di kerajaan Allah itu, kerajaan surga itu begitu mulia. Sehingga kita seharusnya rela kita rela itu mengesampingkan segalanya untuk mendapatkan kerajaan Allah itu. Ya. Karena dia itu mulia. Nah, kerajaan Allah itu Allah berkuasa, Allah memerintah sekarang dan selamanya di bumi dan di surga, dan semua orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamatnya, sebagai juru selamat kita menjadi milik Allah. Bayangkan kita berada di tempat yang mulia. Nah, adik-adik, kalau untuk kehidupan kita sehari-hari, gimana sih? Kita juga harus menghadirkan kerajaan Allah di dalam hidup kita. Bagaimana caranya memprioritaskan kerajaan Allah dalam hidup kita? Harta apa sekarang bagi kamu yang paling berharga?
Ya, waktu. Waktu itu adalah harta kita juga yang paling berharga. Kita manfaatin untuk memuliakan Tuhan nggak sih? Nah, mungkin aja kita kebanyakan bermain dengan laptop kita, sehingga kita tidak punya waktu untuk berdoa bersama, nggak punya waktu untuk bernyanyi bersama, atau tidak punya waktu untuk membantu mama di rumah, atau membantu adik, atau paling nggak bermain-main dengan adik, bergembira dengan adik, ya, membagi kasih sayang kepada adik atau kepada kakak. Nah, itu juga dalam kegiatan sehari-hari kita bisa hadirkan Allah dalam hidup kita. Karena Allah sendiri yang mengatakan kita harus mendahulukan kerajaan Allah beserta kebenaran dan keadilannya, sehingga apapun yang dalam hidup kita akan ditambahkan. Nah, adik-adik, itulah firman Tuhan pada hari ini. Mari kita sama-sama menghadirkan kerajaan Allah dan kita mohon kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk mengutamakan kerajaan Allah di dalam hidup kita sehari-hari. Kita selalu bertanya-tanya setiap kita melakukan aktivitas apa aja, kira-kira Tuhan maunya kayak gini enggak ya? Gitu ya. Kira-kira Tuhan suka enggak ya? Kita bertanya lagi pada diri kita masing-masing. Baik adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini dan kita tutup dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau mau menjadi juru selamat kami, menjadi guru bagi kami, sehingga kami bisa bersama-sama mendengarkan perumpamaan tentang kerajaan Allah dari Engkau sendiri. Tolong kami Tuhan, supaya kami senantiasa taat kepadamu, dan kami mengikuti apa yang Engkau mau, sehingga kami bisa bersama-sama dengan Engkau menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, dan juga kami bisa bersama-sama dengan Engkau di kerajaan Allah di surga nanti. Karena kami percaya bahwa kerajaan adalah tempat yang mulia dan Engkau sendiri mengatakannya pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Matius 6 ayat 33. Kakak bacakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Adik-adik, sekarang kita akan melakukan aktivitas. Untuk aktivitas kali ini, nanti kakak akan menampilkan beberapa gambar situasi. Setelah itu, nanti kakak akan menanyakan kepada adik-adik apa yang akan adik-adik lakukan dalam situasi tersebut untuk menyatakan kerajaan Allah. Sudah siap? Kita mulai ya. Nah, adik-adik, di gambar pertama ada teman kita yang sedang jatuh kemudian kesakitan. Nah, kalau adik-adik kira-kira akan melakukan apa bila menemui situasi seperti ini? Ya benar adik-adik, kita harus membantu teman kita. Kalau misalnya adik-adik juga tidak tahu, bisa misalnya manggil guru atau orang tua lainnya agar bisa dibantu. Nah, kemudian di gambar kedua ceritanya mama kita sedang menyapu di halaman. Nah, adik-adik kalau menjumpai seperti ini, apa yang akan adik-adik lakukan? Nah, betul adik-adik bisa membantu mama. Bisa dengan menanyakan mama apakah mama mau dibantu untuk menyapu, atau adik-adik juga bisa misalnya ngambilkan minuman untuk mama. Nah, adik-adik di situasi ketiga ini, adik-adik menjumpai teman adik-adik yang sedang bersedih. Nah, apa yang akan adik-adik lakukan? Iya benar adik-adik, kalau adik-adik menjumpai teman adik-adik yang sudah bersedih, adik-adik bisa menghibur teman adik-adik agar dia tidak bersedih lagi karena ada teman yang menghiburnya. Adik-adik, kiranya firman Tuhan yang barusan kita dengar bisa menjadi pengingat bagi kita
untuk terus berpegang pada firman Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan untuk menghadirkan kerajaan sorga setiap harinya dalam hidup kita. Sebagai ucapan syukur kita, mari kita mengumpulkan persembahan. Nah, adik-adik bisa mengumpulkan persembahan dengan mengumpulkan dalam amplop atau transfer ke rekening berikut. Minta tolong papa mama ya. Nah, sambil kita memberikan persembahan, mari kita menyanyikan bersyukur pada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan. Tuhan tolong semoga persembahan ini bisa dipakai untuk semakin memuliakan nama Tuhan dan menghadirkan kerajaan sorga di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah. Nah, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, yuk kita menyanyikan Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ayo adik-adik kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh sama-sama belajar bahwa harta paling berharga di hidup kami adalah kerajaan sorga. Dan Tuhan, kami juga ingin sama-sama belajar untuk terus menghadirkan kerajaan sorga di dalam kehidupan kami masing-masing setiap hari. Ya Tuhan, kami mohon supaya Tuhan Yesus yang memampukan kami.
Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati ya. Selamat hari Minggu. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Dadah!